Shalom, puji Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, para pendengar renungan firman Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan di hari Rabu ini saya percaya kita semua ada dalam anugerah Tuhan, sehat semua dan diberkati Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, tiba saatnya Tuhan kembali kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapa berbicaralah kepada kami, karena kami membutuhkan firman Tuhan sebagai landasan kehidupan kami dalam kami mengiring akan Engkau Tuhan. Firman-Mu adalah kekuatan, firman-Mu adalah jawaban dari semua permasalahan-permasalahan yang kami hadapi dalam setiap perjalanan hidup kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuat kuasa-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu supaya dapat berkata-kata sesuai dengan seturut kehendak kemauan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Judul firman Tuhan yang akan saya bawakan hari ini di ibadah tengah minggu ini adalah siapakah kita? Itu sebuah pertanyaan. Banyak orang tidak menyadari bahwa kita manusia ini adalah manusia ciptaan Tuhan saja dan tidak kekal di dunia ini. Jadi kalau kita sadari bahwa kita semua jadi bukan karena kekuatan manusia, tapi semua oleh karena kekuatan Tuhan. Sebab itu berulang-ulang firman Tuhan memperingatkan kita, mengingatkan kita supaya kita benar-benar kembali atau bawa hidup kita kepada Tuhan. Saya akan baca dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 12. Beberapa ayat saya akan baca. Pertama, Ulangan pasal 6 ayat 12 dikatakan begini. Tuhan berbicara kepada bangsa Israel. Maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan ini datang kepada bangsa Israel supaya mereka harus mengingat bahwa Tuhanlah yang menolong mereka keluar dari tanah Mesir, dari tanah penjajahan. Sehingga boleh mereka menerima berkat dan kasih anugerah Tuhan, tuntunan Tuhan dalam perjalanan kehidupan mereka. Firman Tuhan datang dikatakan, maka berhati-hatilah. Nah, ini disampaikan kepada bangsa Israel, Musa dan teman-temannya atau hamba-hamba Tuhan yang ada pada waktu itu. Dikatakan harus berhati-hati, jangan sampai melupakan Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terkadang hal ini terjadi kepada orang Kristen hari-hari ini. Banyak orang Kristen mulai melupakan Tuhan, melupakan mujizat yang pernah orang itu alami di dalam Tuhan. Dan dia mulai meninggalkan Tuhan. Ini sangat berbahaya, saudara. Ingat sekali lagi bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan. Sewaktu-waktu, setiap saat Tuhan bisa mengambil apa yang ada dalam hidup kita, termasuk nafas kita. Nafas kehidupan kita, Tuhan bisa ambil setiap saat. Bisa dia lakukan itu. Sebab itu, selagi kita hidup, Tuhan tetap mengingatkan jangan melupakan Tuhan. Nah, alasan orang Kristen tidak ke gereja adalah banyak. Ya inilah, itulah, kerjaan belum selesai lah, dapur belum selesai lah, ya, rumah belum dibersih-bersihin lah, dan sebagainya. Pakaian belum ada, dan sebagainya, belum disetrika. Ini, atau mau keluar kota. Ini alasan yang betul-betul sangat-sangat ya tidak perlu ya harus kita jadikan sebuah alasan. Tuhan bilang bahwa utamakan Tuhan dalam kehidupan kita, karena harus kita sadar bahwa kita ini benar-benar semua dalam aturan Tuhan, dalam perjalanan di dunia ini. Tuhan ada tahu ya, Tuhan ada dan tahu keadaan kita semua. Makanya Ulangan pasal 6 ayat 12 ini katakan, berhati-hati supaya jangan engkau melupakan Tuhan dengan alasan-alasan saya belum ini, saya belum itu dan sebagainya, sehingga melupakan Tuhan. Lalu orang melupakan Tuhan adalah
juga karena dia memiliki mungkin sebuah jabatan, ya, naik pangkat dan sebagainya. Mulai muncul namanya kesombongan, ya, sehingga dia mulai melupakan kekuatan Tuhan yang mengangkat dia dari, ya, mungkin karyawan kecil tadinya, ya, mungkin masih prajurit, ya, mungkin dia masih ekselon paling kecil. Tiba-tiba sekarang dia sudah diangkat tinggi-tinggi dalam sebuah jabatan. Ini terkadang setelah di sana orang melupakan Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Demikian juga tadinya mungkin kehidupannya morat-marit. Nah, ketika dia diberkati Tuhan, ya, mengalami berkat secara jasmani, sudah mulai melupakan Tuhan. Karena apa? Udah uangnya udah banyak. Ngapain ada Tuhan? Ngapain perlu Tuhan? Nah, ini harus kita sadari, siapakah kita ini? Kita ini adalah ciptaan Tuhan, ya. Jangan sampai kita melupakan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya akan baca dalam Ulangan pasal 8 ayat 11, dikatakan begini, kembali disampaikan oleh firman Tuhan, hati-hatilah supaya kamu jangan kau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang, ya. Melupakan Tuhan, tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapan yang kusampaikan kepadamu hari ini. Nah, ada begitu banyak harus kita syukuri bahwa ketetapan-ketetapan Tuhan yang kita sudah pernah dengar di dalam firman Tuhan, peraturan-peraturan Tuhan, kita sudah dengar, ya, sudah pernah disampaikan kepada kita. Jangan sampai kita melupakannya. Kita harus tetap berpegang kepada apa yang diperintahkannya. Karena kembali ingat bahwa kita ini hanya debu adanya. Bisa saat ini saja kita tidak ada lagi. Tapi kalau kita ada sampai hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Kalau kita masih beraktivitas hari ini, itu semua kemurahan Tuhan. Saudara yang kasihan Tuhan, kalau kita mulai melesu, ya, mulai lemah dan mulai merasa bahwa bosen gitu ya ke gereja beribadah kepada Tuhan. Ingat saudara, kita ini adalah milik Tuhan, ya. Kita ini adalah ciptaan Tuhan. Jangan sampai hal-hal kemuliaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita itu hilang. Karena apa? Cara berpikir kita berubah ketika kita naik pangkat, ketika kita kaya, ketika kita punya rumah tangga yang mungkin besar, ya, untuk bisa saling menopang satu dengan yang lain. Jangan saudara. Itu semua tidak bisa memberikan keselamatan, tidak bisa memberikan kedamaian, tidak bisa memberikan kesejahteraan selamanya dalam kehidupan kita. Silakan nikmati apa yang kita nikmati hari ini. Tapi ingat saudara yang kasih dalam Tuhan, itu cuma hanya sementara. Itu sesaat Tuhan ambil dalam tangan kita. Jadi kita harus sadar diri. Siapakah kita ini? Bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan dari tanah debu adanya. Sebab itu kembalikan hidup kita. Kita serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Nanti Dia yang mengatur terus-menerus langkah kehidupan kita. Apa kita orang berkekurangan? Apakah kita orang berkelebihan, berpangkat, kaya? Mari serahkan kepada Tuhan seluruh hidup kita. Karena ketika kita meninggal dunia ini, ya, kita tidak bawa satupun apa yang kita miliki di dunia saat ini. Yang Allah peringatkan kepada kita, kita berhati-hati supaya kita tetap ada di dalam Dia. Bukan hanya berkat-berkat di dunia ini yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita nikmati. Tapi ada sebuah janji yang kekal, janji yang abadi bagi setiap orang yang dekat dengan Tuhan dan tetap percaya dan melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Banyak orang mengukur, ya, imannya, ya. Kalau saya sudah beriman, sudah yang penting saya sudah beriman. Oh, jangan saudara. Nggak bisa diukur dengan hanya sekedar beriman. Tapi harus mentaati apa yang dilakukan, disampaikan oleh firman Tuhan. Banyak orang mengukur kerohaniannya dengan
Yang penting saya sudah setia. Oh, nggak bisa, saudara. Banyak orang juga setiap ada persekutuan, ada gereja, datang. Tapi motivasinya apa? Ya berbisnislah di dalamnya. Lagi ibadah, chatting-chattingan tentang bisnis. Lagi ibadah, berbicara tentang usaha. Padahal lagi sedang disampaikan firman Tuhan. Jadi orang beranggap setia itu sudah cukup. Nggak bisa, saudara. Tetap kita mentaati semua apa yang dikatakan firman Tuhan, apa yang disampaikan oleh firman Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, sekali lagi, semuanya yang ada dalam hidup kita itu punya Tuhan. Kembalikan dengan memiliki rasa jujur dalam hati kita. Jangan kita seolah-olah punya hak sepenuhnya dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan. Oh enggak, saudara. Semua Tuhan punya. Kita harus kembalikan kepada Dia. Saya akan bacakan ayat yang terakhir, Amsal 16 ayat 18. Ingat bahwa orang sombong akan dipatahkan oleh Tuhan. Ya. Amsal 16 ayat 18 dikatakan, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Saudara, ayat ini cukup jelas bagi kita. Jika kita mulai merasa sombong dan menganggap Tuhan itu tidak ada, maka kita sedang menuju kepada kehancuran. Kalau hati kita mulai berkata bahwa hidup ini saya yang atur, saya yang begini, saya yang begitu. Ingat, kita mulai masuk kepada kejatuhan. Saudara, jangan kita sombong. Kita harus kembali sadar siapakah kita ini. Kita ini manusia tanah liat adanya. Serahkan penuh kepada Tuhan. Maka Dia akan bertindak. Maka Dia akan selalu menuntun kita. Dia memberi damai kepada kita. Bahkan Dia tambah-tambahkan apa yang menjadi harapan kita ke depan. Tuhan tidak pernah berdusta. Dia ada dalam setiap waktu kita. Oleh sebab itu, ketika kita lagi susah, masalah, lagi dalam persoalan pergumulan, datang kepada Dia. Dia mengerti tetesan air matamu. Dia mengerti bahasamu. Apa yang kau ungkapkan, apa yang kau sampaikan kepadanya, Dia mengerti. Allah luar biasa bagi kita. Sebab itu bersyukurlah. Dan kita harus sadar siapakah kita ini. Kita ini adalah ciptaan Tuhan. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang saya dapat bawakan. Walaupun hanya singkat, tapi saya percaya kita akan diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu buat kebaikan Tuhan. Yang Tuhan sudah bicarakan kepada kami lewat kebenaran firman Tuhan. Ajar kami terus berpegang kepada titah-titah-Mu, perintah-perintah-Mu. Ajar kami melakukan apa yang menjadi perintah-Mu ya Tuhan. Apa yang kami nasarkan kepada Tuhan. Biar kami mau lakukan supaya kami diberkati, kami ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa buat seluruh pendengar, jemaat yang ada, dimanapun berada. Tuhan, jika ada yang sakit, jamah dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan. Yang susah, yang bimbang, yang khawatir. Engkau sumber jawaban dari semua persoalan pergumulan anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami tak berdoa buat segala kegiatan-kegiatan pelayanan gereja kami. Kami bawa kepada Tuhan. Ya Tuhan senantiasa tolong. Tuhan cukupkan segala kebutuhan keuangan yang kami butuhkan di dalam program-program pelayanan yang ada. Kami yakin, kami percaya Engkau sumber segala berkat dalam setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami berdoa buat bangsa dan negara pemerintah Indonesia. Tuhan tolong sertai, beri hikmat kepada pemerintah kami untuk menjalankan roda kepemerintahan ini supaya Indonesia hidup damai dan sejahtera. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami sudah berdoa. Peralaskan doa ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu di waktu gelombang yang sama. Tuhan Yesus memberkati.